Halo, kembali lagi bersama dengan saya Indo White Class. Kali ini kita akan bahas lagi mengenai PHP, yaitu adalah function. Function ya seperti namanya adalah suatu fungsi. Fungsi itu adalah sekelompok perintah yang kita rangkum sedemikian hingga sehingga kumpulan perintah tersebut jika dijalankan akan menghasilkan sesuatu yang dapat kita gunakan. Jadi contohnya function itu bisa kita buat sendiri dan bisa juga kita menggunakan function-function yang sudah ada di PHP. Contohnya misalkan ada yang namanya kita memiliki variabel misalkan string text ya, berupa string. Contohnya nama saya ylinks seperti itu. Di PHP sendiri sudah banyak sekali function-function standar atau basic yang bisa kita gunakan. Namun terkadang kita membutuhkan perintah-perintah tersebut dalam urutan tertentu sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya ya, di sini function yang sudah ada di PHP sendiri ada yang namanya kalau string yang gampang aja string to lower str to lower seperti ini. Dan kita masukkan variabel string kita. Nah, seperti namanya, string to lower adalah merubah variabel string yang kita masukkan ke dalam di dalam ini dan dijadikan semuanya huruf kecil, string to lower. Kalau string to upper berarti ntar huruf besar semua. Nah, tentunya kalau fungsinya seperti ini, kita nggak bisa lihat hasilnya karena function str to lower ini hanyalah merubah tapi tidak menampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita bisa tangkap dia ke dalam suatu variabel dulu, misalkan string text underscore lower sebagai hasil dari pada konversi lowercase dari variabel kita, atau bisa langsung kita echo jika kita nggak mau simpan, kita langsung pengen tampilin aja. Nah, ini jika kita save dan kita ke browser kita, maka nama saya N-nya kecil, Whitelinks, W dan L-nya juga kecil. Ya, ini merupakan salah satu contoh function di PHP yang sangat dasar. Bisa juga string to upper. Seperti itu. Kita save, maka ini huruf besar semua jadinya. Oke, itu contoh contoh gampang. Jadi function itu adalah suatu fungsi yang dapat bekerja macam-macam, bisa untuk menghitung, bisa untuk mengkonversi teks seperti ini, bisa untuk memecah dia menjadi beberapa array, string array, macam-macam. Nah, eh, ada beberapa function yang dalam pemrograman namanya return atau mengembalikan nilai. Contohnya adalah ini, string to upper itu mengembalikan nilai karena hasilnya itu tidak langsung nampak. Jadi hasilnya masuk ke dalam, kalau di komputer masuknya ke dalam temporary file ya. Jadi ada di dalam komputer nilai itu tapi tidak ditampilkan, dan untuk menampilkannya kita bisa tampung dia ke dalam suatu variabel. Misalkan seperti saya katakan string underscore upper seperti ini. Sama dengan adalah string to upper daripada teks. Jadi hasil dari konversi function ini kita tampung ke dalam teks upper. Nah, hasilnya sama jika kita echo teks upper kita, hasilnya ya sama karena nilai tersebut sekarang sudah tersimpan ke dalam variabel text to upper. Sorry, text underscore upper. Nah, ini contoh function yang udah ada. Ini kita bisa membuat suatu function sendiri dan kita bisa macam-macamin function kita. Contohnya, misalkan kita kita mau buat kalkulator. Jadi ada variabel 1. Oke, variabel 1. Lalu ini adalah nilainya misalkan 5. Ada juga variabel 2, misalkan adalah 10 seperti itu. Dan kita mau bikin misalkan nama function kita terserah kita mau apa aja. Jadi kalau function caranya nggak boleh pakai harus diawali dengan huruf awalnya ya. Jadi nggak boleh pakai string, nggak boleh pakai underscore, harus pakai huruf. Contohnya kalkulator ya kita singkat aja calc.
Misalkan add. Jadi kalkulasi menjumlah dan kita masukkan kurung bulat seperti ini ya. Dan kita definisikan calc add ini apa sih? Nah, kita bisa definisikan di atas, harusnya di atas ya karena program itu berjalan dari atas ke bawah. Jadi kita harus definisikan dulu function ini apa, baru kita bisa panggil bagaimana cara kerjanya. Kita tulis dulu function, ini sama kayak di JavaScript yang kemarin saya jelaskan. Calc add, ya kan? Dan kita buka dengan kurung kurawal seperti ini. Jadi function calc add ini adalah sekumpulan perintah atau hanya satu perintah yang dapat mengembalikan nilai daripada jumlah dua buah nilai. Nah, tentunya calc add ini harus didefinisikan apa yang mau diproses. Kalau kita hanya seperti ini, berarti dia hanya memproses, kita nggak butuh input. Jadi istilahnya kalkulator kita nggak perlu input, tentu harus punya input kan. Kalau untuk menjumlah itu harus tahu apa yang mau dijumlah. Nah, jadi kita masukin variabel yang pertama, koma, variabel kedua. Harus pakai tanda dolar ya. Nah, kenapa saya masukinnya? Saya tahu dari mana masukinnya satu atau dua variabelnya. Itu semau saya. Saya mau masukin sampai 10 variabel juga terserah saya. Karena ini function yang saya buat, terserah saya mau masukin, terserah saya. Function ini membutuhkan beberapa variabel, terserah saya. Nah, jadi dengan begitu, karena di sini ditulis ada dua elemen yang masuk ke dalam, namanya argumen ya, dua argumen yang masuk ke dalam function ini. Di definisi ini pun di atas harus kita tulis juga. Dia ada variabel pertama dan juga ada koma variabel kedua. Nah, penulisan $var1 dan $var2 tidak harus sama. Saya boleh aja bilang ini $61, yang ini $62. Boleh aja. Jadi nanti dipanggil function namanya calc add dan dia memasukkan dua buah nilai. Nilai ini adalah yang di sini dan nilai var2 adalah ini, ya kan? Jadi sebenarnya yang saya masukin bukan $var-nya tapi angkanya kan 5 dan 10. Dan di function ini saya boleh menamakan angka pertama itu terserah saya namanya mau apa. Jadi nggak harus sama. Tapi biar nggak bingung dan biar nggak banyak nama juga, biasanya saya menggunakan nama yang sama juga. Yang nggak harus, tapi kalau untuk gampangnya bisa sama. Nah, di sini misalkan berarti kita di sini punya dua variabel, var1 dan var2. Udah masuk nilainya ke calc ini dan kita bisa pakai. Contohnya adalah kita bisa buat variabel namanya add. Ini adalah nilai yang kita gunakan untuk menampung hasil penjumlahan. Variabel add ini adalah penjumlahan dari var1 dijumlah dengan var2. Seperti itu. Nah, kalau cuman seperti ini aja, kita belum bisa mengambil nilai add ini di luar function ini. Nah, untuk membuatnya supaya bisa diambil, kita perlu mereturn namanya. Tapi sebelum kita masuk ke return, kita bisa langsung echo add. Jadi, function calc add ini bukan hanya sekedar menghitung. Ya, ada dua perintah. Pertama adalah menjumlahkan, yang kedua malah ngeprint add-nya. Jadi dengan kita manggil function ini, dia otomatis langsung ngeprint karena ada di dalam function itu sendiri. Kalau kita save, 5 tambah 10, 15 langsung ke print. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pakai nilai ini di luar, kita harus namanya return. Jadi mengembalikan nilai. Return. Return apa yang mau di return? Yang kita mau return bukan var1, bukan var2, tapi add-nya, variabel add-nya. Jadi return add. Kita bisa mereturn apa aja yang bisa kita definisikan di dalam function ini. Tapi kita yang pasti kalau misalkan di sini misalkan ada var3 ya, misalnya nilainya 20. Nah, var3 ini ada di luar kurung kurawal daripada function kita. Jadi kita nggak bisa mereturn var3. Karena dalam konteks function calc add ini, var3 tidak dikenalin. Karena dia hanya mengenal var1 dan var2. Dan mungkin beberapa
variabel-variabel lain di dalamnya yang sudah didefinisikan, tapi dia tidak bisa mengambil nilai-nilai yang di luar daripada function itu. Maka itu sebabnya kita perlu menaruh var1 dan var2 ini di sini supaya nilai ini bisa masuk ke dalam function ini. Kalau nggak kita tuliskan di sini, dia nggak tahu apa yang mau kita jumlah. Oke? Jadi seperti ini kalau kita echo ya, echo var3, dia nggak tahu var3 itu apa. Tuh, seperti itu. Echo var3 nggak tahu var3 apa karena dalam konteks function dia hanya melihat sampai sebatas kurung kurawal ini aja. Oke? Nah, lanjut. Untuk mereturn ya tadi, kita return string add. Nah, jadi karena di sini return, kita harus buat dia sama dengan. Dia sama dengan apa? Karena dia mengembalikan nilai. Jadi nilai tersebut harus kita tampung ataupun kita gunakan bisa di echo langsung atau kita tampung di sini. String add. Nah, nama variabel di dalam dan di luar ini boleh sama. Karena anggap aja semua yang ada dalam kurung kurawal function ini adalah suatu pemrograman terpisah. Jadi walaupun namanya string add, di sini juga string add, tapi nilainya nggak saling tumpang tindih. Karena ini adalah string add di dalam function, yang ini string add di dalam HTML kita, di dalam function PHP kita umum yang luarnya. Jadi nggak masalah kita menggunakan nama yang salah, nama yang sama. Bahkan ada baiknya menggunakan nama yang sama supaya kita tahu bahwa itu jalurnya kemana saat kita membaca dengan mata kepala kita sendiri. Nah, misalkan add ini nggak langsung kita mau jumlah, nggak langsung kita mau echo, tapi kita mau jumlah dengan var3 bisa aja. Echo yang mau diechoin adalah $add ditambah dengan var3. Tadi kita udah buat nilainya 20. Nah, karena add ini adalah function jumlahan dari var1 dan var2, otomatis add akan bernilai 15 dan akan dijumlah dengan 20 sehingga saat di echo ini tambah ini, maka hasilnya adalah 35. Ups, sorry salah. var3 20 kalk add. Coba kita echo add-nya dulu. Kayaknya ada yang salah di sini. Oke, 15. Atau mungkin dia nggak bisa pakai kurung kurawal. Oke, kita tampung nggak masalah. Add adalah string add ditambah dengan var3. Jadi dengan begini variabel add yang tadi angka 15 sekarang ditumpuk dengan nilai baru yang nilainya adalah 15 dengan tambah 20. Sehingga saat kita echo harusnya ini bernilai 35. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh dasar sekali penggunaan function. Kenapa kita memerlukan function? Ada banyak hal. Mungkin proses kerja seperti ini diperlukan banyak sekali di beberapa tempat di program PHP kita. Dan kita nggak mau menuliskan itu berkali-kali. Dan jeleknya lagi, kalaupun suatu saat nanti butuh modifikasi perubahan, misalnya, oh ternyata nggak cuma di jumlah, tapi dikasih angka desimal di belakangnya 00. Nah, itu berarti kita harus merubah setiap dari komponen itu kan, jadi ada kemungkinan ada yang kelupaan. Tapi kalau dijadikan dalam satu function, dan function itu hanya kita panggil, otomatis saat kita butuh merubah, hanya perlu merubah functionnya itu aja. Jadi nggak perlu merubah semua yang kita tulis berkali-kali tadi. Oke, function adalah seperti itu gambarannya. Kita akan juga banyak menggunakan function-function, terutama function-function yang sudah ada dalam PHP sendiri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.